Halo Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rena Sukmawati di Ngoper, ngobrolin Persib edisi pekan ke-33 ya, berarti 33 melawan Persita Tangerang yang akan dilaksanakan di Stadion Indomilk Arena besok ya, hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Nah, kalau udah ngomongin ngoper, berarti saya nggak akan sendirian di studio dan biasanya ditemenin sama akang-akang wartawan. Tapi sekarang saya spesial ada ditemani oleh Kang Albiru dari yaitu Ketua Viking Distrik Biru ya di Kota Bandung. Halo, sekarang sore berarti selamat sore. Jam santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh alam dunia, Tribuners apa? Tribuners. Ya, Tribuners kita sebutnya. Tribuners ya. Selamat sore. Salam Persib juara. Salam Persib juara ya. Sekarang kalau kemarin kata wartawan di Tribun Jabar, sekarang kalau salam-salam tuh gini. Iya betul. Karena kita sudah punya 4 bintang ya. 4 bintang sudah menjadi jenderal ya. Sudah menjadi jenderal ya. Kalau di tentara tuh di sininya udah 4 bintang. Oke, Kang, ini perayaan euforia Persib Bandung juara ini udah berlangsung sekitar 2 pekan ya, kurang lebih sejak pekan ke-31 tidak berhenti Bandung menyala. Tiap hari itu di rumah Bandung saya. Hurung, ya? Bandung Hurung, klakson wededet segala macam ya kita rayakan. Kita akan bahas mengenai Persib juara nanti. Tapi yang lebih dekat dulu nih besok ya, pertandingan melawan Persita Tangerang karena Persib Bandung masih punya 2 laga pamungkas ya, yaitu melawan Persita dan juga nanti melawan Persis Solo pekan depan ya. Nah, gini Kang, kita kan tahu ya bahwa Boyan Hodak ini setelah dinyatakan sebagai juara tetap ingin punya misi menyapu bersih sisa pertandingan. Tapi yang kemarin di pekan ke-32 memang harus imbang ya melawan Barito Putra. Nah, gimana nih Kang dalam 2 laga terakhir ini ke depan nih kalau Akang melihat nih, terutama besok melawan Persita Tangerang? Siap. Pada prinsipnya sebetulnya apapun hasilnya di 3 pertandingan terakhir kan kita sudah mengetahui bersama ya, satu Indonesia bahwa Persib menjadi juara di coffee shop gitu ya, iya, di coffee shop ya. Jadi tidak perlu menyelesaikan misi 3 sapu bersih pertandingan pun sebetulnya Persib sudah juara gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Cuma Persib, sejatinya Persib kenapa bisa menjadi back to back juara 2 tahun berturut-turut itu karena mental juaranya. Dan tentunya mental juara ini nggak maulah harus dijual gitu ya. Dijual di 3 pertandingan terakhir dengan memainkan pertandingan yang ala kadarnya gitu. Itu sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh Bojan Hodak bahwa beliau bersama para pemain tentunya akan menyapu bersih sebetulnya di sisa pertandingan yang ada. Walaupun memang di pertandingan terakhir kemarin walaupun tidak berpengaruh apapun gitu ya, tapi di pertandingan kemarin pun walaupun tidak 3 poin, walaupun kita hanya memperoleh 1 poin, tapi itu menunjukkan bahwa mental Persib sampai titik darah penghabisan itu menunjukkan bahwa Persib layak sebagai juara gitu ya, dengan apapun yang sudah menjadi ya hasil pertandingan gitu ya. Tapi kan sebetulnya kita tahu sendirilah proses dari pertandingan terakhir kemarin seperti apa melawan Barito gitu ya. Kita tidak akan membahas wasit dan lain sebagainya, tapi yang jelas pemain menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang layak menyandang tim juara gitu di Liga BRI tahun 2024-2025 ini gitu. Jadi untuk 2 pertandingan terakhir besok Persita melawan Persis juga nanti di akhir tanggal 24 ya. Itu Bojan Hodak akan memastikan akan menampilkan permainan terbaiknya, walaupun untuk pertandingan melawan Persita besok Persib dipastikan tidak diperkuat 4 pemain ya. Ada Nick Wipers, ada juga Kakang Rudianto yang memang menerima akumulasi, dan tentunya Edo dan Ciro yang menerima sanksi kartu merah itu sih. Tapi yang jelas pertandingan ini juga walaupun tidak menentukan juga buat Persita gitu ya, tapi Persita juga pastinya di kandang akan bermain all out dan patut dinantikan ini derby Jawa Barat yang sebenarnya ya kan Tangerang melawan Bandung gitu. Cuma versus Jabar ya. Kita sih tetap akan memastikan bahwa Persib akan menampilkan permainan terbaiknya kalau kita dari Bobotoh gitu ya. Karena akan menjadi kepuasan tersendiri kalau misalnya kita sudah pasti juara dan di pertandingan terakhir Persib menampilkan permainan terbaiknya gitu. Betul. Jadi ini akan menjadi euforia yang lengkap lah buat Bobotoh gitu. Nah, kalau Akang sendiri nih, jika menerawang gitu ya prediksi susunan pemain yang akan dipasang Boyan Hodak di laga besok, apalagi Boyan Hodak udah nge-spill nih bakal banget melakukan rotasi pemain untuk pemain-pemain yang memang pada musim ini belum mendapatkan menit yang cukup gitu. Nah, kalau dari Akang seperti apa?
prediksi susunan pemain sebetulnya tidak akan banyak berubah ya untuk komposisi yang secara general dan reguler yang diturunkan Bujan Hodak dengan Barito kemarin. Nah, paling yang menggantikan Kakang pasti ada Enhen di sana. Terus untuk yang menggantikan Nix, ini sudah di-spill juga nih sama Coach Bojan bahwa Papa Iqbo Iya. adalah musim terakhirnya dan kemungkinan Papa Iqbo akan turun. Kemungkinan juga Papa Iqbo akan menggantikan Nick. Nah, untuk posisi Edo kita masih punya Zalnando gitu ya. Dan untuk posisi Ciro tentunya tiga Trisula di depan tidak akan berubah sih menurut saya di pertandingan terakhir melawan Barito gitu. Oke, jadi Gervane mungkin agak sedikit mundur atau Kemungkinan besar masih Gervane, lalu Beckham gitu ya, atau mungkin juga untuk memenuhi kuota pemain mudanya mungkin Robi juga main iya gitu betul, ya. kita masih Robi pemain main muda. gitu. Oke, nah segitu ya untuk melawan Persita kita tipis-tipis aja karena biasanya Kang Eko di ngoper kita melihat peluang nih karena penting bagi kedua tim ya, bagi Persib Bandung saat sebelum dinyatakan juara peluang karena waktu itu masih bersaing ketat gitu ya dengan Dewa United dan Persebaya, lalu juga Persita Tangerang nyaris-nyaris nih udah tipis banget ke papan bawah tapi untungnya poinnya selamat ya, masih aman bersama Persik Kediri. Kalau udah posisi 7-8 ke bawah udah gontok-gontokan tuh bertahan di 2 laga terakhir mereka. Nah oke Kang, nah tadi udah soal permainan besok melawan Persita Tangerang. Nah sekarang saya ingin bahas nih ya itu Persib juara seperti tadi udah disinggung ya, juara di coffee shop, udah juara di Palembang pernah, juara di Madura pernah, kemarin juaranya di coffee shop. Sambil nobar, sambil ngopi bareng bobot yang nungguin di depan. Nah Kang itu aku mau tahu dong saat itu Akang lagi di mana nih? Apakah ikut nontonin juga pertandingan melawan Persik Kediri? Persebaya versus Persik Kediri, sempat pesimis karena udah ketinggalan 1-3 juga seperti para pemain yang pulang meninggalkan Geraha Persib saat itu. Nah itu seperti apa nih Kang saat itu? Walaupun Persib tidak bermain ya, tapi momentum menunggu hasil pertandingan itu sama seperti 2014. 2014 ketika Persib melawan Persipura saat itu di Palembang final kan waktu itu ya. Hype-nya sama gitu ya. Jadi suasananya sama, beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin optimis kita tuh berkali-kali lipat ya dengan adanya Championship Series gitu ya. Boboto sudah bisa memastikan ketika Persib poinnya mungkin kedua di bawah Borneo saat itu. Tapi ketika memasuki Championship Series, Boboto sangat antusias dan Boboto sangat optimis bahwa Persib akan juara. Ini momentum juara setelah 2014. Nah, tahun ini maksudnya ketika Persik menjamu Persebaya, kalau menurut ini mas secara pandangan pribadi dan apa yang dirasakan pribadi ini mirip 2014 walaupun tidak bermain gitu ya. Persib hanya menunggu hasil, saat itu pemain juga sedang nobar juga gitu ya di Geraha. Kita juga para boboto ikut nobar juga gitu ya di tempatnya masing-masing gitu. Menunggu hasil. Bahkan babak pertama itu sudah pesimis, tapi ingat satu hal bahwa tahun ini adalah tahun di mana boboto jangan sampai menonton Persib atau apapun yang berpengaruh terhadap Persib itu hanya setengah-setengah. Harus wajib sampai akhir. Termasuk pertandingan yang menentukan Persib gitu ya. Menentukan Persib juara walaupun Persibnya tidak bermain saat itu. Persib kan sempat unggul 3-1 ya. Dan di menit-menit akhir, menit 90 dan 94 kalau nggak salah ya. Itu luar biasa dan ya pemain Persib wajib sih mentraktir pemain Persik gitu. Termasuk ada mantan ya, ada Ezra di sana. Iya Ezra betul. Walaupun ya sebetulnya sih kita optimis Persik bisa menangani Persebaya gitu ya. Walaupun memang pertandingannya luar biasa gitu ya, penuh dengan, tapi mental pemain Persik patut diacungin jempol dan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah memang ini semesta mendukung Persib juara sih untuk back to back. Jadi alhamdulillah hasilnya 3-3 seri dan secara matematis Persib tidak akan mungkin dikejar tim manapun gitu ya. Dan alhamdulillah di momentum itu Persib bisa juara. Malah ada momentum yang lucu. Mark juga kan pulang juga ya, udah naik bus katanya. Dia sempat bercerita juga ke Boboto bahwa ya dia udah pesimis dan kita harus mati-matian di 3 pertandingan terakhir. Ternyata ketika di video call hasil akhirnya 3-3 ya alhamdulillah semua lagi ya. Semua bukan hanya senang, sujud syukur, dan ini wujud bahwa
Persib memang layak sebetulnya tahun ini untuk menjadi gelar atau menyandang gelar juara Back to back ya. back to back. Mudah-mudahan sih bisa hat trick ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya minggu tahun depan. Nanti kita bahas soal target selanjutnya kan. Amin. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab. Akang di mana saat Persib dinyatakan juara itu? Akang ikut nobar kan? Saya sedang nobar. Nobar. Kebetulan kan saat itu ada instruksi dari wali kota untuk mengadakan nobar di kecamatan masing-masing. Nah, kebetulan saya juga salah satu ketua lembaga di kecamatan gitu, dan saya ikut nobar juga saat itu, dan saya ikut nobar keliling walaupun tidak di kecamatan saya gitu ya, karena saya waktu itu saat itu disuruh MC di salah satu Oke. kecamatan. Ya, jadi alhamdulillah lah. Kita bisa nobar walaupun bukan nobar Persib, malah nobarnya nobar Persibaya kan. Persibaya. Cuma itu saat-saat menentukan Persib juara. Tegangnya terasa ya saat itu satu kecamatan. Malah lebih tegang. Lebih tegang selain nonton Persib gitu ya, lebih tegang menonton pertandingan Persik lawan Persebaya saat itu. Karena mereka juga mainnya all out ya saat Dan itu. kita juga nobarin teman-teman pemain gitu Oke, kan. oke. Soalnya kan itu live streaming juga Iya, tuh Persib. Nah, kita juga jadi dua nonton pertandingan Dan nonton reaksi pemain Persib. komentari, iya. Oke, Kang, nah ngomong-ngomong juara nih, tadi udah disinggung ada tahun 2014, berarti Akang udah menjadi bobotoh saat itu 2014, tahun lalu 2024 dan sekarang. Nah, kalau di Akang sendiri secara individu maupun di komunitas itu cara syukurannya merayakan Persib juara itu dari tahun ke tahun seperti apa sih, Kang? Persib ini sudah menjadi warisan budaya ya buat masyarakat Jawa Barat, khususnya di kota Bandung gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau berbicara bobotoh Persib, ini bobotoh di wilayah itu bisa lebih besar, jauh lebih banyak dibanding bobotoh di kota Bandung itu sendiri gitu ya. Nah, kalau berbicara bagaimana reaksi, bagaimana cara kita mensyukuri Persib juara ini, saya kebagian 4 juara sebetulnya Dari tahun seumur hidup. 94 itu waktu saya masih digendong-gendong sama papa saya. Oke. Waktu itu kita nonton di Senayan. Oke. Ya, saya merasakan walaupun mungkin masih balita lah ya, masih belum masuk SD malah gitu ya saat itu, tapi bisa merasakan bagaimana aura gitu, aura kemenangan Persib juara itu seantero negeri, malah bukan hanya di pemilik Jawa Barat saja. Lalu masuk ke 2014 waktu itu di Palembang, kita ke Palembang. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya ya, kita sebetulnya yang spesial tuh tahun ini. Oke. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita ada babak final gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin untuk konvoynya, untuk pegelaran juaranya setelah dipastikan juara. Tapi untuk tahun ini terasa begitu spesial karena musim belum berakhir sepenuhnya, tapi Persib sudah dipastikan juara. Dan ya kita juga kalau kata bahasa itu bisa ngulah-ngulah, nggak bisa ngelarang-larang bobotoh yang mengekspresikan kebahagiaannya ketika tim kesayangannya juara. Dan otomatis wededet di sepanjang jalan itu sekarang bukan hanya di pertandingan terakhir nanti, tapi malam sebenarnya. Tiap setelah pertandingan Persib kan, malah setelah Persebaya dan Persik kita sudah konvoy gitu bersama dan para pemain juga. Bersama para pemain juga, dan itu wujud memang ekspresi kegembiraan kita. Dan yang penting sih kita sih tetap mengimbau ya, baik secara organisasi maupun secara individu kepada bobotoh yang memang masih mengekspresikannya secara ugal-ugalan mungkin dan lain sebagainya. Kita tetap menghimbau supaya tetap menjaga kondusivitas kota Bandung, tetap menjaga ketertiban, keamanan, karena kita juga harus mencintai bukan hanya Persib, kita harus tetap mencintai Bandungnya juga. Setuju. Gitu, mencintai Bandung dengan apa? Dengan menjaga ketertiban. Jadi euforia untuk kemenangan juara Persib itu ditunjukkanlah sebagai seorang supporter, bukan seorang geng motor dan lain sebagainya. Jadi tetap jaga ketertiban di kota Bandung, keamanan dan juga kebersihan di kota Bandung gitu ya. Itu sih yang kita tanamkan prinsip kepada teman-teman. Dan kalau untuk konvoy mah kita pasti konvoy setiap pertandingan, dan sebetulnya kita sih mengharapkannya pertandingan besok away gitu ya, tidak harus ada konvoy lah gitu, supaya energinya kita habiskan, kita wedetkan di 24-25, karena kan pertandingan terakhir 24, untuk konvoy akbarnya 25 kan di hari Minggunya gitu. Jadi 2 hari itu sok
naon beakeun bebas lah ya, gitu ya nya. disimpan dulu ya Bebaskeun. energinya. Sesuai Betul. juga sama instruksi dari PT PBB sendiri ya yang meminta para boboto untuk Ya. menahan diri di pekan ini. Berhubung pertandingannya juga away gitu ya dan akan ada hajat besar minggu depannya daripada energinya habis lemes-lemes sekarang mungkin bisa disimpan buat Ya. minggu depan. Nah, Kang, tadi tahun 2014, 2024 tahun ini dan tahun ini yang menjadi spesial ya. Nah, kalau misalnya di komunitas Akang sendiri udah ada rencana apa sih selain konvoy ya tentunya pasti. Nah, ada tradisi juara apa lagi sih yang biasanya dilaksanakan? Tentunya kita akan mengadakan event gitu ya, Oke. walaupun distrik biru ini sebetulnya belum pemutihan semua sih si Mhm. pengurusnya, karena masih banyak juga pengurus-pengurus lama gitu ya. Jadi kita mungkin sekaligus untuk Hmm. launching juga karena nama biru juga, nama distrik baru juga, Mhm. karena ada peralihan Oke. nama dan insya Allah kita juga akan launching. Plus mungkin nanti perayaannya sama dengan 2026 nanti Mhm. ketika Persib launching pemain mungkin gitu ya. Hmm. Ya kita lihat nanti, sepertinya kita juga akan syukuran juga, nanti Oke. kita akan syukuran juga, rencananya di lapangan Batu Nunggal Indah, Oke. kita akan bikin panggung tasyakuran gitu ya, Persib juara, kita akan mengundang pemain dan juga mungkin nanti ada fun run juga. Oke, banyak ya agendanya sangat Insya Allah. padat insya Allah. Nah, berarti mungkin buat boboto yang belum tahu ini berarti distrik biru itu meliputi Buah Batu Buah sebetulnya, Batu Buah ya Batu. Jadi sebetulnya. biru itu sebetulnya singkatan dari Buah Batu Independen Real Bersatu gitu lah. Oke, oke, Gitu oke. gitu. Nah, Kang, selama satu musim ini kita tahu bahwa Persib Bandung ini tidak mudah ya mencapai Ya, ada di puncak klasemen secara konsisten, apalagi udah berada di puncak klasemen itu sejak pertengahan musim ya, berarti pertengahan musim lalu konsisten hingga akhir musim sekarang dan tahun lalu ujiannya adalah ganti pelatih, terus juga harus naik dari zona degradasi. Nah, kalau tahun ini juga nggak kalah menantang ya. Dari ya. awal kita tahu masih ada jarak gitu antara manajemen dan juga boboto, lalu juga ada sempat ada isu kekerasan gitu dan lalu juga ditinggalkan oleh dokter timnya. Banyak sekali gitu ujian Persib. Nah, bagi Akang sendiri selama satu musim terakhir ini apa sih yang paling berkesan yang mungkin atau bagi yang Akang tuh paling ingat gitu selama Ya. satu musim ini? Penuh mentality ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa Persib itu punya mental juara. Kita tahu bersama lah bahwa dari awal musim badai cedera gitu Mm-mm. ya, banyak sekali ujian buat Mm. Persib, tapi Persib bisa struggle gitu dengan strategi coach Bojan, dengan pemain yang memang tidak pernah pantang menyerah gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi Persib itu memang layak juara. Dan untuk yang paling berkesan dan memantapkan bahwa oh iya pijuaraeun gitu ya. Mm. Tahun ini bakal back to back, itu pertandingan melawan Persija menurut saya. Oke. Pertandingan melawan Persija terakhir kemarin ketika away kita sudah tertinggal 2-0 Mm. di babak pertama, lalu kita bisa comeback 2-2 dengan gol yang dua-duanya bagus, dua-duanya Mm. indah juga, dan kita bisa menguasai malah di babak kedua. Dan ini menunjukkan bahwa oh ya emang geus lah pijuaraeun, Mm. cek bobotoh mah Mm. gitu. Karena pertandingan melawan Persija itu kunci menurut Oke. kita gitu ya. Kalau misalnya di saat itu melawan Persija hancur, otomatis mentalnya Mental mungkin ya. akan ke bawah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa Bojan juga maestro juga ya, Mm. ketika udah beberapa kali pertandingan khususnya di musim ini, ketika babak pertama tertinggal gitu, Persib bisa membalikan keadaan di Betul. babak kedua gitu. Bahkan Bojan juga tidak pernah ketika timnya seri ataupun kalah gitu. Di musim ini Persib hanya 3 kali kalah. Iya. Tapi sekalipun Bojan tidak pernah menyalahkan pemain dalam kekalahannya. Ini menunjukkan bahwa ya Bojan itu punya aura kepemimpinan yang bagus menurut kami gitu ya. Dan layak juga untuk dipertahankan, walaupun memang strategi Persib juga mungkin tidak bermain cantik gitu ya. Tapi yang jelas kan yang namanya sepak bola mah ujung-ujungnya harus menang gitu ya. Mm. Dan Coach Bojan juga bukan pelatih yang punya mental pragmatis juga, strategi pragmatis juga bukan, tapi dia bisa adaptif. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi
di pemain dan juga dia bisa menyesuaikan dengan siapa dia akan tim mana yang dia lawan gitu. Dia adaptif juga sih menurut saya. Iya. Dan Setuju. untuk tahun ini menurut saya ada di Persija kuncinya menurut kami gitu ya. Ya, menarik sekali tadi pandangan Akang tentang Coach Bojan karena kita tahu sendiri bahwa pemain yang ada saat ini adalah warisan ya dari pelatih-pelatih sebelumnya, tapi berhasil menjadi terasah gitu di tangan The Maestro Boyan Hodak gitu ya Kang. Nah kan tadi saya juga ingin bertanya nih. Tadi kan Akang berceritakan pengalaman Akang mengenai sejak tahun 1994, 2014, 2024, lalu tahun ini secara turun-temurun dari orang tua juga ya warisan. Nah kalau Akang sendiri akan mewariskankah itu nanti saya ke anak Akang untuk ayo dibawa nonton misalnya, dibawa konvoy atau seperti apa sih Akang mewariskan darah biru ini dalam tanda kutip darah biru ini kepada anak Akang dan generasi selanjutnya. Warisan budaya ini ya tentunya berjalan secara alami aja ya Teh. Jadi nggak pernah dipaksa untuk mendukung Persib, tidak pernah dipaksa atau memaksa datang ke stadion, tapi karena yang namanya Persib itu bahasa hati Teh. Ya, kalau kata Agi mah bahasa kalbu gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah hati yang berbicara gitu, kita tidak perlu menggerakkan seseorang, akan tergerak dengan sendirinya, termasuk keturunan-keturunan kita gitu ya. Alhamdulillah anak saya juga sekarang selalu kemana-mana identik dengan Persib gitu, karena mungkin bapaknya Persib pisang gitu atau mencintai Persib, supporter Persib, dan kebetulan saya juga lahir di lingkungan bobotoh juga gitu ya. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara, laki semua, otomatis sekeluarga pecinta Persib, pecinta bola gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya turun-temurun itu nggak bisa dielakkan lagi gitu ya. Itu secara alamiah tanpa kita sadari, pastinya anak cucu kita nanti juga mengikuti, dimanapun kita berada pasti akan menjadi supporter Persib juga gitu. Iya karena sepengalaman saya juga gitu, kalau misalnya dari kota-kota lain tuh nggak pernah ada yang culture ya, kalau kata sekarang culture fansnya sepak bolanya tuh semeriah gitu, semeriah sampai ke hati gitu. Di Bandung kalau misalnya di luar kota mungkin ya udah fans sepak bola adalah fans sepak bola gitu, bukan sesuatu yang membudaya sampai pada istilah kayak teman-teman saya misalnya dari luar kota ke sini itu shock kalau misalnya ngelihat nobar tuh bisa sampai lingkungan RT gitu ya Kang ya. Sampai di pos ronda gitu. Ya itu ditunjukkan bahwa bobotoh Persib mah se-alam dunia Teh ya. Jadi bukan hanya di Bandung ataupun Jawa Barat malah, tapi ke pelosok-pelosok bahkan di luar negeri gitu ya. Kita ingat waktu Persib melawan China ya. Betul, di ACL 2 kemarin kan. Gitu banyak juga bobotoh yang memang walaupun mungkin pekerja di sana, imigran di sana, tapi yang jelas menunjukkan bahwa bobotoh Persib ada di mana-mana gitu. Dan memang betul kenapa berbeda, karena terasa oleh saya pernah 3 tahun kurang di Jakarta, hidup di Jakarta sebagai seorang bobotoh. Dan waktu itu memang sedang panas-panasnya, sedang panas-panasnya Persib dan Persija ketika ada kasus meninggal itu ya, almarhum Maringga. Lalu ya saya merasakan bagaimana suasana angker gitu ya, suasana angker sebagai bobotoh berada di saya malah percaya tidak percaya gitu, saya hampir meninggal di Jakarta dulu gitu ya. Tapi ya itu bagian dari masa lalu dan bagian dari dinamika sebagai bobotoh gitu ya. Tapi yang jelas dimanapun berada hati kita mah tetap biru. Gitu. Tetap biru dimanapun ya. Termasuk kemarin saat ACL 2 away ke Singapura, away ke Thailand, tetap ada aja tuh yang bawa spanduk. Terbukti dan fanbase Persib juga nomor 1 kan. Di Indonesia nomor 1, di Asia nomor 3 karena kalah oleh Messi dan Ronaldo yang pindah ke Al Hilal gitu ya. Kalau tidak ada mereka mungkin Persib nomor 1 di Asia gitu ya. Itu luar biasa sih. Kita lihat juga kan di YouTube media sosial Persib followersnya nomor 1 nomor gitu 1 ya. paling banyak ya fanbase. Nah Kang, kita udah bicara pengalaman sebagai bobotoh Persib juara. Nah ini sekarang udah menuju akhir musim, menyambut musim berikutnya. Nah kalau sebagai pekerja ini kita biasanya dapat target setiap tahun tuh nggak bisa turun ya. Ini udah juara 2 kali
Berikutnya apa sih Kang nih kira-kira, apakah akan Iya, juara iya. lagi? Karena nggak mungkin dong masa next jadi runner up, jadi turun gitu kan, pasti juara lagi. Nah, apa sih yang target lebih tinggi selanjutnya yang kira-kira bisa akan dicapai oleh Persib? Siap. Sebetulnya target Persib itu dari musim ke musim itu nggak pernah eh, keluar dari 4 besar gitu ya. Oke. Dan 4 tahun ini juga setelah COVID kemarin, Persib menunjukkan kedikdayaannya gitu ya. Kita nggak pernah keluar dari zona 3 besar, 4 besar malah gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Persib serius gitu. Dan kalau misalnya kan Persib sekarang sudah menjadi klub profesional. Iya. Dan salah satu mungkin untuk meraup eh, sponsor yang banyak harus dengan prestasi kan. PT PBB juga pasti akan memikirkan hal itu gitu. Dan untuk target di musim depan kalau Boboto gitu, kalau Boboto mah sebetulnya targetnya selalu tidak realistis gitu ya. Oke. Pasti pengennya mah Juara lagi. treble winner atau hat trick juara ketiga kalinya, bukan hanya back to back, malah inginnya mah setiap tahun gitu ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara kompetisi apalagi di Indonesia itu kan tidak mudah sekali ya. Betul, betul. Di Indonesia itu jauh lah daripada kompetisi di liga-liga luar. Kalau Spanyol, kita berbicara Spanyol, Madrid dan juga Barcelona gitu ya. Berbicara di Jerman pasti Munchen, Dortmund gitu ya, dan lain-lain lah gitu, bisa ketebak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan ini sulit sekali gitu dengan dinamika yang ada, liganya, wasitnya dan lain sebagainya gitu, operator liganya, belum lagi PSSI-nya gitu ya. Banyak sekali godaan di Liga Indonesia, belum lagi pemainnya juga kan jarang yang merumput bertahun-tahun gitu, selalu dia kesana kemari gitu, pemain datang dan pergi gitu ya. Nah, kalau kita dari perspektif Boboto sih menginginkannya tetap kita di jalur juara. Walaupun kita ingin naik nih, si prestasinya bukan cuma di Liga Indonesia, kita pengen di Champion Asia. Oke. Kita pengen juara di level Asia, selain mungkin di Indonesia juga kita jangan sampai terpuruk, walaupun sudah ada kisi-kisi bahwa Persib akan regenerasi gitu ya. Tapi menurut saya tim sekelas Persib kalaupun regenerasi tidak akan mengambil pemain-pemain yang mediocre lah. Oke. Gitu ya, pasti pemain-pemainnya juga yang kelas A gitu ya. Pemain-pemain kelas 1 yang santer terdengar sekarang sebagai rumor-rumor tahunan mungkin gitu ya, udah Nanti kita tahu. bahas itu ya. Boboto udah tahu sendirilah siapa yang ingin didatangkan, siapa yang sudah jelas pergi gitu ya. Gitu sih. Oke, jadi tetap juara. Tetap ingin juara lah. Tetap ingin juara Tetap dan plus ACL 2 betul, ya nanti betul. ya musim depan. Karena tahun lalu ya anggaplah kalau musim kemarin, musim ini gitu Persib Bandung masih belajar ya, beradaptasi, berkompetisi di Asia. Mungkin tahun ini udah lebih mateng ya. Sudah saatnya Persib menjadi maung Asia, bukan jadi kucing Asia lagi gitu ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan kita optimis, mudah-mudahan Persib juga bisa dengan pengalaman kemarin gitu ya. Sebenarnya kemarin juga ada peluang sebetulnya ya. Cuma mungkin karena jadwal kompetisi yang begitu padat, Persib juga belum terlalu siap dengan level tersebut. Mudah-mudahan tahun ini menjadi momentum Persib bisa merajai di Asia. Di Asia ya, berkompetisi sama tim Jepang mungkin, Iya, tim Korea selanjutnya. Korea condong. Korea condong nggak apa-apa. Nah, Kang, kalau misalnya berbicara menjalani 2 kompetisi sekaligus, tentunya membutuhkan kedalaman skuad ya. Betul. Pastinya, dan tentunya juga para pemainnya nih. Musim depan tadi udah sempat disinggung nama yang datang dan yang pergi yang udah pasti hengkang. Musim depan ada tentu saja Ciro Alves yang sudah say Pamitan. goodbye dari pekan ke-31 ya, berarti pekan ke-31. Lalu juga ada Papa Igbonevo, Victor Igbonevo yang juga diumumkan oleh Boyan Hodak adalah ini musim terakhirnya di Persib Bandung. Dan juga beberapa rumor lain seperti ada Tyron, David Da Silva yang memang belum terkonfirmasi ya, cuman udah santer lah dikabarkan di media sosial. Lalu juga nanti ada pemain-pemain yang kabarnya akan datang. Kemarin katanya ada yang lagi nyari rumah di Antapani katanya. Inisial Sadio. Inisial Sadio Ramdhani. Itu mau udah rahasia umum ya. Oke Kang, nah kita bahas dulu yang pemain-pemain keluar nih. Siap. Ciro Alves, juga Victor Igbonevo, yang pasti dulu yang 2 ini. Nah, menurut Akang seperti apa? Gak bisa dielakkan ya bahwa kepergian Ciro itu nyesek lah buat Boboto. Cuma Ciro itu pergi di saat yang tepat menurut saya gitu ya. Di saat memang kita sedang euforia dan memang Ciro sudah memberikan segalanya buat Persib gitu ya. 3 atau 4 tahun Ciro merumput di Persib gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Ciro itu bukan hanya sekedar pemain gitu ya.
dedikasi dia terhadap Persib, selalu berdarah-darah ketika bermain gitu ya, nggak pernah main-main. Kalau misalnya dia seburuk-buruknya Ciro main, tapi dia tetap struggle di lapangan gitu ya, selalu nangis gitu ya, menunjukkan bahwa Persib itu bukan hanya klub bola yang dia bela gitu, tapi Bukan bentuk hanya kecintaan. pekerja gitu ya, bukan hanya Betul, pekerja di secara klub. profesional gitu ya. Tapi Ciro juga kan sekarang tagline-nya Brazil Blood, Oke. Persib Heart gitu ya. Oke. Jadi memang darah Brazil tapi jiwanya Hatinya Persib cintanya ya. Persib gitu ya. Dan menurut saya Ciro pergi di saat yang tepat karena mau nggak mau gitu ya, akan ada masanya. Semua pemain juga nggak mungkin Ciro terus-terusan, dan Ciro juga mungkin butuh butuh hidup terus gitu ya, dan nggak mungkin terus-terusan menjadi pemain bola juga gitu. Dan saat ini ketika Persib juara, momentum Ciro untuk pergi itu sebetulnya momentum yang baik sebetulnya. Oke. Di saat semua sedang cinta-cintanya sama Persib, sedang cinta-cintanya juga sama Ciro gitu kan. Sekarang di mana-mana walaupun Ciro sudah berpamitan terlebih dahulu, nama Ciro kan Tetap ini selalu terutama dilulukan. Boboto cilik ya, ini selalu Betul. Ciro. Betul. Jadi Ciro itu sudah menjadi legenda lah buat Persib, walaupun musim ini tidak terlalu panjang di Persib, tapi menunjukkan bahwa dia sangat total, sangat loyal terhadap Persib Bandung gitu. Untuk yang pergi Ciro udah jelas ya pasti ya. Bisa dibilang safe landing lah ya Ciro Ya, itu. Oke. Ciro sudah aman gitu ya. Ya mungkin nanti akan bertemu lagi dengan Ciro yang baru mungkin sebagai pelatih dan lain sebagainya, kita nggak akan ada yang tahu gitu ya. Lalu kalau Papa Iqbo ini mah sudah lengkap lah dia mah ya, sudah 5 jenderal juga, gelar. udah jenderal 5 bintangnya juga dia, bersama Persipura 3 kali, Persib juga 2 kali. Dan sebagai pemain dia sudah cukup lengkap, dan menjelang usia yang 40, Papa juga sebetulnya dia punya peran penting juga di Persib gitu. Tidak harus bermain sebetulnya pemain itu, sebagai kayak Papa Iqbo, kayak Jupe gitu ya. Itu adalah bukti nyata memang di Persib itu adalah sebuah keluarga gitu, di mana satu sama lain saling melengkapi gitu. Kadang Iqbo juga sebagai pencair suasana gitu ya, atau mungkin juga pasti keseniorannya juga dibutuhkan untuk teman-teman pemain Persib yang junior gitu. Dan regenerasi itu mau tidak mau memang harus dilakukan oleh Persib gitu ya, kalau Persib masih ingin bertahan dan ingin berprestasi. Karena pasti kan tim-tim lain sudah membaca nih Persib 2 tahun ini seperti apa, dan pasti kalau misalnya mengandalkan pemain yang sama, kita akan sulit juga di tahun ketiga. Makanya Bojan Hodak juga sudah punya strategi juga mungkin untuk tahun berikutnya, pemain-pemain mana yang mungkin akan bertahan dan akan pergi gitu. Tapi apapun itu sudah biasa teh ya di klub bola mah, dimanapun di seluruh Datang dunia dan pergi. pemain datang dan pergi, Persib mah tetap di hati lah gitu ya. Tidak ada nama di punggung yang lebih besar daripada logo di dada gitu ya. Oke, nah tadi Ciro dan juga Papa Victor. Nah selanjutnya ini adalah yang masih rumor ya, kita belum masih menantikan kabar mungkin sampai nanti akhir musim, seperti David Da Silva dan Tyrone Del Pino yang juga menjadi pemain yang tidak disangka-sangka ya sebenarnya, setelah cedera dikasih pengalaman di Thailand di Ratchaburi, kembali ke Persib tiba-tiba meledak-ledak gitu performanya. Nah itu seperti apa? Luar biasa ya Persib mah tahun ini banyak yang tidak terprediksi gitu ya. Walaupun memang sebetulnya terpaksa, saya sih lihatnya, Boboto sih lihatnya sebetulnya Persib terpaksa untuk ngambil Del Pino awalnya gitu ya. Karena mungkin sebelumnya ada pemain yang pergi, terus pemain yang diincar juga tidak jadi ke Persib, dan Del Pino waktu itu dipinjamkan ke Canburi gitu ya, kondisi cedera gitu ya. Ternyata di sananya gacor juga, akhirnya ya udah kita coba lagi di Persib. Ternyata alhamdulillah di Persib juga jadi pemainnya bagus dan punya peran penting ketika DDS dan juga Ciro banyak sekali absen di musim ini. Del Pino datang sebagai penyelamat gitu, from zero to hero lah kalau Del Pino gitu ya. Dan sudah menjadi kecintaan juga nih buat Boboto. Cuma kalau misalnya nyambung ke rumor yang ada, katanya sih gerbong Del Pino juga usianya udah nggak terlalu muda, DDS pun sama gitu ya. Kalau Ciro sudah jelas gitu. Mungkin kalau misalnya ada regenerasi, ya mungkin gerbong pemain depan Persib itu
ada kemungkinan untuk hengkang dari Persib. Cuma apapun itu, saya sih selalu percaya dengan pemain yang dibawa Bojan. Kita juga tadinya siapa sih yang tahu Ahmad Agung, Iya. ya pemain yang tiba-tiba didatangkan oleh Bojan sebagai mungkin panik buying atau gimana ketika pemain banyak yang ditempa badai cedera gitu. Tapi ketika dia main, dia menunjukkan ya bahwa dia layak di Persib. Terus Rejaldi dulu Iya. juga kan ketika di Persijanya mungkin tidak punya menit bermain yang cukup, terus rentan cedera juga ketika di Persib gitu ya, walaupun akhirnya cedera lagi gitu ya, tapi menunjukkan bahwa pilihan Bojan itu tidak selalu yang terbaik, tapi sesuai dengan kebutuhan tim gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang inisial Sadil tadi nih yang udah keciduk sama Hengpong cekrek-cekrek kayak Boboto di mall, di mana-mana gitu. Nah, ini emang Sadil ini udah jadi rumor tahunan ya sebenarnya, Kang. Tiap bursa transfer buka Sadil ke Persib, dan selama itu pula gagal gitu ya, nggak jadi gitu. Terakhir ke Sabah gitu musim lalu. Nah, kalau sekarang nih, sepertinya tanda-tandanya sih semakin kelihatan ya, hilalnya semakin dekat. Nah, kalau Akang sendiri, kalaupun memang ia ternyata Sadil ke Persib, kira-kira apa sih yang sebenarnya dicari oleh Bojan Hodak sampai emang beliau pun mengakui gitu, ingin banget Sadil ada di Persib Bandung. Nah, itu seperti apa? Kalau berbicara tentang transfer pemain kan itu nggak bisa hanya keinginan pelatih saja, harus menyesuaikan dengan budget, dengan pemainnya dan lain sebagainya, banyak faktor gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai Sadil sendiri, bagaimana di mata Bobotoh, ya cocok lah untuk di Persib Bandung. Sepeninggalan Ciro, ya memang untuk menggantikan Ciro itu bukan hanya pemain yang ala kadarnya gitu ya untuk di Persib, dan Persib itu dari tahun ke tahun kan harus memang pemain tempatnya pemain bintang gitu, memang tidak layak diisi oleh pemain-pemain yang mediocre lah gitu ya. Jadi kalau Sadil dengan kapasitasnya, kualitasnya, dia juga sebagai pemain timnas gitu ya di Indonesia, juga menurut Bobotoh mah yang paling layak untuk menggantikan posisi Ciro atau siapapun lah gitu ya. Tapi yang jelas Sadil gimana? Ya kita mah menyambut baik dan atoh pisan lamun misalnya Sadil memang beneran ke Bandung, dan tanda-tanda alamnya sih sepertinya ke sana gitu ya. Dengan clue-clue yang ada, banyak di-spill oleh media juga, Sadilnya juga nge-spill gitu, walaupun kita nggak tahu ya kayak gimana dengan bintang birunya itu gitu, bintang laut biru kan. Laut biru. Sadil di media sosialnya, Bojan Hodak juga terang-terangan menginginkan Sadil gitu ya. Ya mudah-mudahan lah Berjodoh ya. tanda-tanda alam ini juga, mudah-mudahan Sadilnya juga, yang jelas mah yang penting si pemainnya yang mau lah. Kalau pemainnya yang mau, itu kan pasti dia akan totalitas membela Persibnya dengan sepenuh hati gitu. Karena tanggung jawabnya kepada para Bobotoh juga ya. Karena Betul. kalau yang saya sejak saya mengikuti Persib gitu, siapapun pemainnya akan disambut sangat baik sebenarnya dari awal, tergantung bagaimana nanti pemainnya perform atau enggak kan ke depannya, seperti itu. Pemain dari manapun ya, walaupun dari tim rival juga kan tetap di Bandung mah tetap diperlakukan baik. Setuju. Nah, Kang, sudah kita tahu bahwa kesuksesan sesuatu termasuk tim, klub itu juga tidak terlepas ya dari kritik dan juga saran dari mungkin para penggemar ya, atau dari stakeholder dan lain semacamnya. Kalau Kang sendiri punya nggak sih kritik untuk PT PBB atau misalnya tim Persib Bandung pada umumnya itu ke depannya gitu, untuk bisa lebih baik? Mungkin soal tiket, atau mungkin stadion, rumput, atau toilet stadion yang biasanya saya dengar itu. Nah, itu seperti apa? Perlahan-lahan kritik itu kan kita setiap tahun pasti menuangkan kritik itu terhadap PT PBB ya. Dan perlahan-lahan PT PBB juga menjawabnya. Nah, mungkin tahun depan, di musim depan kita sudah punya training center gitu ya di Gede Bage, GBLA. Nah, itu perlahan-lahan step by step lah. Dengan tiket mahal, merchandise mahal, tapi ya yang namanya juga klub profesional gitu ya. Dan kalau kritik untuk stadion, mungkin kualitas rumput sih ya. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah untuk kualitas di stadion sendiri sudah ada tahap perbaikan gitu ya. Setelah dikelola oleh PT PBB, mungkin mereka juga punya tanggung jawab moral untuk menjadikan home base Persib itu menjadi lebih nyaman untuk Bobotoh. Bobotoh kan sudah beli tiket mahal-mahal gitu, tapi nggak nyaman juga kan, harusnya punya tanggung jawab moral lah PT PBB. Tapi perlahan itu mulai diperbaiki tuh sama PT PBB, yang tadinya mungkin musola nggak layak, toilet juga aya wae sih nu bau mah ya, itu mah jorok Bobotoh tidak aya wae.
Cuma ya setidaknya sekarang sudah better lah gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan yang patut kita nantikan mah nanti ada training center ya. Kita juga menantikan itu supaya Persib tidak berlatih di Stadion yang stadion dan tidak digunakan menjadi lagi tim ya. musafir juga. Tadi berlatih di Arca Di Manik Arca gitu Manik. kan. Jadi Persib harus sudah sebagai klub profesional dan sudah eraku bintang lah teh ya, malu sama bintang gitu, malu Oke. sama gelar juara tapi training center saja nggak punya. Tapi insya Allah lah nanti mungkin Gede Bage akan di grand design-nya kan sudah Iya. ada, kita juga udah tahu semua lah insya Allah. Mudah-mudahan dan tiket juga kalau sedikit kritikan untuk tiket, Boboto tuh agak kesulitan untuk Oke. mengakses tiket melalui aplikasi Persib, walaupun memang nggak semua gitu ya yang kesulitan, tapi ada beberapa boboto yang masih mengeluhkan kesulitan untuk mengakses tiket. Kalau di Viking sih sebetulnya ada ya, di Viking itu ada tiketing, bagian tiketing, jadi Viking sudah mengelola sendiri. Jadi buat teman-teman untuk anggota Viking gitu ya, ini dikelola oleh Viking sendiri, ada tiketing gitu ya. Tapi untuk boboto yang lain mungkin agak kesulitan juga gitu. Dan kemarin juga Mampang Mumpung juga tuh ada banyak calo juga ya, dengan Persib juara itu pasti Di kolom animo komentar bobotonya. itu banyak Betul, sekali banyak yang calo. ngejual tiket. Tapi kita tandain sih beberapa calo gitu ya, supaya kalaupun memang dia member Viking Persib Club, ini udah ditandain juga sama teman-teman Viking supaya dia tidak menghentikan praktik percaloan tersebut, dan mungkin KTN-nya juga akan ditangguhkan. Oke. Untuk boboto lain juga mendukung Persib sebetulnya bisa di mana saja, walaupun ya memang beda teh, Beda, iya. memang beda ketika boboto yang memang sehari-hari nonton Persib di TV gitu ya, ketika dia merasakan suasana di stadion, mungkin kecintaan terhadap Persibnya bisa berkali-kali lipat ya, dengan suasana yang ada di stadion dan lain sebagainya. Kita nggak akan bisa mengekspresikan atau mendeskripsikan bagaimana suasana di stadion, rasain aja lah ke stadion gitu ya. Itu, tapi kalaupun memang kesulitan dan tidak punya tiket, tong maksakeun lah Iya. gitu ya. Kita masih bisa mendukung dan mendoakan Persib dari mana saja. Keun dari stadion mah pasti Persib mah pinuh wae lah Iya. insya Allah ya. Gitu Oke. mungkin. Oke, nah Kang terakhir nih dari Akang harapannya untuk Persib Bandung ke depannya maupun juga untuk Bobotoh ya, karena Persib dan Bobotoh ini adalah sesuatu yang Ya. tidak bisa dilepaskan gitu. Ngomongin Persib, misalnya ada Bobotoh apa yang misalnya ya. ada yang bagus, Bobotohnya ikut bagus gitu. Begitupun sebaliknya kan. Jadi, nah harapan Akang untuk Persib dan juga Bobotoh ke depannya seperti apa? Persib dan Bobotoh mah gak bisa dipisahkan ya, satu sama lain, ada keterikatan emosional lah. Kita tahu ketika Persib tahun lalu 2024 walaupun juara, 3 pertandingan kita sempat terseok-seok malah di zona degradasi. Ditambah lagi Luis Mia waktu itu mengundurkan diri tiba-tiba, yang katanya ada faktor keluarga dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu bukti kecintaan Bobotoh dan rasa gelisah Bobotoh itu kan dibuktikan ketika menggeruduk ke PT PBB, ketika ke Geraha waktu itu datang langsung untuk menunjukkan bahwa bagaimana pertanggungjawaban PT PBB terhadap kondisi Persib saat itu. Dan alhamdulillah PT PBB juga menjawab, manajemen juga menjawab itu kritikan tersebut. Perlahan juga kata saya tadi ya, perlahan PT PBB mungkin juga bukan Superman yang memang bisa semua Bukan nabi ya. diakomodir gitu ya. Cuma perlahan-lahan ketika masa-masa sulit itu datang, manajemen membuktikan bahwa kita bisa struggle, terus jajaran pelatih, pemainnya juga, termasuk semuanya juga gak akan bisa apa-apa kalau tanpa ada dukungan Bobotoh. Jadi intinya kesuksesan Persib per hari ini itu adalah bukti nyata bahwa Bobotoh itu bisa mendukung Persib dalam situasi apapun gitu ya. Termasuk di masa-masa sulit, dan sekarang kebuktian kan alhamdulillah Persib dengan loyalitas yang ada, Bobotohnya yang memang sekarang tuh sudah meningkat kedewasaannya gitu ya. Nggak seperti dulu, walaupun masih ada lah ya, masih ada oknum-oknum atau ya anak yang remeh-temeh gitu ya di bawah-bawah sana. Tapi menunjukkan bahwa Persib itu lintas generasi, ya kita juga nggak bisa menghandle semua Bobotoh karena tadi ya Persib mah bahasa hati gitu ya. Tapi yang jelas supporter Persib apapun namanya, apapun organisasinya, Bobotoh Persib ini sudah menunjukkan level yang satu kelas di atas supporter lain di Indonesia menurut saya. Oke.
Oke, terima kasih banyak Kang Sami-sami. Al atas perbincangan kita hari ini. Jadi lebih tahu mengenai Bobotoh Siap. sejak lahir ya, berarti jadi Bobotoh sejak lahir dan juga harapannya. Terima kasih banyak telah bermain Sama-sama. ke Tribun Jabar. Berarti setelah ini siap-siap besok untuk nonton pertandingan Tangerang. melawan Tangerang dan juga siap-siap konvoy akbar ya. Nanti kita ketemu lagi Insya Allah. pekan depan hari Minggu ya. Bobotoh jadwal konvoy akbar itu hari Minggu tanggal Tanggal 25. 24-nya kita main, Betul. 25-nya kita konvoy akbar. Kita konvoy akbar maupun belum tahu ya titik awalnya masih Balai Kota. udah Balai di Kota. Balai Kota dan nanti akan finish di Gedung Sate ya. Oke, nanti kita sama-sama mungkin juga ketemu sama Kang Al ya di Insya sana. Allah. Siap. Dan juga para pemain. Oke, terima kasih Boboton juga Tribuners yang telah menemani kami di ngoper kali ini dan juga karena sekarang udah juara alhamdulillah. Dan kalau misalnya teman-teman masih pengen membaca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com dan tribunpriangan.com. Saya Ina Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah.